Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai audio database. Jadi ini hanya pengantar saja. Kita tidak akan terlalu dalam membahas database-nya sendiri. Oke, kita mulai. Jadi dari apa itu database terlebih dahulu. Jadi apa sih sebenarnya database? Jadi database itu adalah kumpulan data yang saling terhubung yang disimpan secara bersama, secara sedemikian rupa dan tanpa pengulangan redundansi. Jadi tidak ada data yang sama seharusnya di dalam sebuah database jika tidak diperlukan. Kemudian harus memenuhi berbagai kebutuhan. Jadi kalau bisa kita analogikan, sebenarnya database itu seperti lemari arsip. Jadi di lemari arsip itu kan ada ada laci. Nah, laci itu bisa kita anggap sebagai tabelnya. Kemudian tabel itu nanti akan berisi data-data berupa ya data-data arsip kita yang ada di dalam lemari. Nah, kira-kira bisa dianalogikan seperti itu. Nah, jadi dalam database itu sendiri nanti kita ada yang namanya distribusi database, kemudian ada database yang kita bikin terpusat di satu tempat, tapi itu tidak akan saya jelaskan di materi ini. Nanti kalau misalnya teman-teman memang tertarik mengenai database ini, silakan untuk dibaca materi tentang database. Kemudian kita akan masuk ke materi yang akan kita pelajari, yaitu mengenai audit database. Jadi mengapa sih sebenarnya audit IT itu penting di dalam database? Jadi yang terutama adalah sama seperti tujuan audit yang sebelumnya, yaitu untuk memperketat keamanan dari database itu sendiri. Jadi database itu kan seperti yang kita sudah tahu, tadi sudah saya jelaskan juga, bahwa database itu isinya adalah data-data yang dimiliki oleh organisasi. Jadi ketika sebuah database itu tidak aman, maka otomatis data-data yang ada dalam organisasi itu terancam untuk diambil oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Jadi oleh karena itu perlu kita adakan audit. Jadi dengan audit ini nantinya kita tahu kira-kira apakah database yang kita punya dalam organisasi itu aman atau tidak, apakah memiliki risiko untuk dibobol oleh orang lain ataukah kita memiliki risiko untuk kehilangan data-data yang telah kita simpan di dalam database. Jadi ini adalah kontrol-kontrol yang digunakan dalam audit database. Itu ada namanya database management control. Jadi isu-isu krusial atau isu-isu kritis yang biasanya dibahas dalam database itu yang pertama adalah akses kontrol. Jadi tujuan dari akses kontrol ini adalah untuk melihat user role dan limitasi akses yang diberikan. Jadi misalnya kita ada dalam organisasi. Dalam organisasi itu kan nanti ada berbagai macam tingkatan jabatan. Misalnya ada manajer tengah, kemudian ada pegawai. Nah, otomatis data yang bisa diakses oleh pegawai dan manajer itu berbeda. Nah, jadi kita harus bikin tuh user role, kira-kira si pegawai itu hanya bisa mengakses database bagian apa, kemudian si manajemen itu bisa mengakses database bagian apa, direktur bisa mengakses database bagian apa. Nah, itu kita harus bikin user role-nya. Kemudian kita juga harus lihat bagaimana si database ini mencegah orang-orang yang tidak berkepentingan terhadap data tersebut untuk tidak dapat mengambilnya. Jadi kita udah tahu juga kemarin Tokopedia sempat kebobolan data. Nah, itu berarti kan ada orang-orang yang tidak berkepentingan yang berhasil masuk dan mengambil database yang dimiliki oleh Tokopedia. Dan tentunya hal ini kan memberikan kerugian baik Tokopedia itu sendiri dan bagi orang-orang yang datanya diambil. Nah, jadi ketika kita melakukan audit, itu kita juga harus melihat kira-kira si organisasi ini sudah mempunyai mitigasi nggak sih agar orang-orang yang tidak berkepentingan ini tidak bisa mengambil data-data yang ada di dalam organisasi. Kemudian backup control ini lebih kepada bagaimana sih si organisasi ini menangani resiko data-datanya hilang. Misalnya nih, kita di BRI kan misalnya punya TSI di belakang, itu kan server kita ada di sana semua. Nah, jadi misalnya nih terjadi kebakaran di TSI, otomatis data-data yang ada TSI kan hilang. Nah, bagaimana data-data tersebut disimpan di tempat lain sehingga ketika diperlukan data tersebut masih ada walaupun TSI-nya kebakaran. Oleh karena itu, kita kan punya database backup tempatnya di Bali. Nah, jadi kalaupun yang di sini terbakar, nanti yang di Bali masih bisa diambil datanya. Nah, kemudian ini akses kontrol. Jadi akses kontrol itu apa sih sebenarnya yang dibahas? Seperti yang saya jelaskan tadi, yang pertama itu tabel otorisasi. Jadi si pengguna A itu bisa mengakses database yang mana dan sejauh apa. Kemudian user view,
itu juga terkait dengan database yang mana bisa dilihat oleh orang yang mana. Jadi kalau yang tabel otorisasi database tadi mengakses, kalau yang user view itu dia bisa melihat data yang bagaimana. Kemudian prosedur penggunaan. Jadi prosedur pengguna ini misalnya kita punya database nih. Nah, kalau dia misalnya mau masuk ke ruangan server, nanti kita ada juga audit data ruangan server. Nah, nanti di situ juga ada tuh prosedur pengguna. Kalau misalnya dia mau masuk ke ruangan data center, apakah dia harus masukkan password dulu misalnya. Kalau misalnya kita menggunakan kunci yang menggunakan password. Kemudian ketika dia sudah masuk, loginnya bagaimana dan sebagainya. Nah, itu kita sebut dengan rutin biasanya. Kemudian, apakah data-data yang ada di dalam database tersebut dienkripsi atau tidak? Jadi enkripsi itu saya sudah jelaskan juga kemarin. Jadi apakah data-data misalnya data password. Nah, data password itu kan seharusnya dienkripsi itu. Jadi ketika ada orang yang mengambil data kita, datanya tetap terenkripsi. Jadi walaupun diambil, si pencuri ini tidak tahu sebenarnya apa isi dari data tersebut. Nah, enkripsi ini nanti macam-macam bentuknya. Ada yang menggunakan AES, ada yang menggunakan DES dan sebagainya. Nanti banyak macam-macam algoritma enkripsi data. Kemudian ada juga yang namanya perangkat biometrik. Kalau perangkat biometrik itu seperti sidik jari, kemudian scan retina, dan sebagainya. Kemudian, nah ini contoh pembatasan menggunakan subskema. Jadi database itu ada skema-skema tuh. Tadi kan ada banyak tuh. Misalnya kita pakai contoh database-nya BRI aja. Jadi database BRI itu kan macam-macam tuh. Ada database data keuangan lah, database pegawai, ada database nasabah, dan database macam-macam tuh. Nah, jadi si user mana sebenarnya yang bisa lihat bagian database tersebut. Misalnya yang bisa melihat data customer itu cuman si teller misalnya atau bagian manajemen. Kemudian bisa lihat data pegawai hanya bagian kepegawaian. Nah, itu juga harus kita bikin user role-nya. Nah, ini tombol otorisasi database. Jadi yang bisa masuk misalnya di sini dicontohkan ada dua database nih. Ada accounts record dan ada billing. Nah, jadi di sini ditulis nih misalnya si usernya Jones. Si user Jones ini passwordnya apa? Kemudian otoritasnya dia bisa apa? Bisa baca nggak? Kalau read-nya dia bisa baca berarti Y. Insert Y. Nah, kalau N itu no. Misalnya lihat tuh Smith. Si Smith itu dia tidak bisa menambahkan data, tidak bisa memodifikasi data, dan menghapus data. Jadi dia hanya bisa melihat. Nah, tabel-tabel otorisasi ini juga harus kita audit ketika kita mengaudit database. Jadi kita tahu nih, kira-kira ada yang mengenalkan otoritasnya nggak? Atau kemudian ada kesalahan, berarti kita bisa tahu nih, oh kira-kira siapa yang bisa modifikasi nih. Jadi kita bisa lebih mudah dalam melihat kesalahan pengguna. Nah, ini prosedur auditnya. Jadi prosedur audit kalau akses kontrol, jadi yang harus kita verifikasi itu ada 4. Yang pertama adalah tanggung jawab terhadap tabel otoritas dan subskema. Nah, tadi yang menyusun tabel otoritas ini siapa? Misalnya si manajemen ada bidang IT misalnya. Nah, si bidang IT ini kan berkonsultasi dengan manajerial yang lain tuh. Nah, nanti dia akan bikin tuh tabelnya, oke, ternyata si A misalnya biasanya bukan nama ya, tapi biasanya lebih cenderung ke bagiannya di organisasi. Misalnya kalau staff dia bisa akses data apa, kalau dia misalnya manajemen manajerial misalnya manajer dia bisa akses data apa seperti yang tadi, yang tabel yang tadi. Kemudian sesuai tidaknya otorisasi akses pengguna. Yang tadi kalau misalnya sudah kita bikinin tabel, berjalan nggak nih tabelnya? Jangan-jangan udah dibikinin tabel ternyata si yang tadi misalnya si Smith masih bisa delete data misalnya, ternyata dia bisa modifikasi data, ternyata dia bisa akses yang seharusnya dia nggak bisa akses. Nah, itu juga kita harus cek. Kemudian sebenarnya memungkinkan nggak untuk kita penggunaan kontrol biometrik? Misalnya kita untuk database-nya bisa pakai sidik jari untuk login misalnya. Itu memungkinkan atau tidak? Kemudian si database-nya dienkripsi atau tidak? Ini yang sangat krusial sebenarnya. Seharusnya database itu harus dienkripsi. Jadi hanya orang yang punya kuncinya bisa membaca data. Nah, kemudian kalau yang terkait dengan kontrol backup, apa yang harus kita periksa? Yang pertama, ada nggak nih backup secara berkalanya? Misalnya kalau database-nya bank, itu harusnya datanya di backupnya mungkin bisa per jam.
Setiap sejam sekali database-nya di backup. Jadi database di TSI masuk, langsung di backup ke database yang ada di Bali. Atau seharusnya seperti itu. Kemudian database backup ini disimpan terpisah nggak? Kayak tadi kan nih, kalau misalnya TSI terbakar, ternyata backupnya sama-sama di gedung TSI. Ya habis juga tuh berarti backupnya. Makanya database kita backupnya ada di luar daerah atau di luar gedung lah paling nggak. Di gedung yang lain. Kemudian log transaksi. Nah ini kan nanti waktu database tuh kita tahu tuh. Ini siapa yang jam berapa masuk misalnya. Kemudian dia ngakses database bagian apa. Nah itu juga ada lognya. Jadi si database itu harus mempunyai log. Kemudian checkpoint. Jadi misalnya nih hari ini ternyata terjadi kesalahan input data. Nah, jadi kita bisa restore ke checkpoint tertentu. Misalnya di jam berapa tadi gitu, waktu datanya masih bagus. Nah, itu harus kita bikin juga. Kemudian ada modul recovery. Jadi kalau misalnya terjadi terhapus misalnya, atau kayak tadi terjadi terbakar, nah itu ada modul recovery-nya nggak? Gimana cara dia narik data dari server backup-nya misalnya. Nah, itu namanya modul recovery. Oke, materinya sampai di sini. Jika ada pertanyaan, saya persilakan untuk ditanyakan di grup WA atau di komentar video ini, atau silakan di WA langsung juga gak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.